Hai guys, hari ini kita dapat servisan HP Vivo Y15s lagi. Ini LCD-nya bergaris ya. Ini masih LCD orinya, jadi belum pernah diganti. Tapi sayangnya layarnya ini terlihat tidak bisa disentuh ya. Otomatis tetap harus diservis untuk diganti layarnya. Baiklah, kita akan langsung eksekusi saja. Kita akan bongkar, tapi kita coba matikan dulu. Ya, memang sudah tidak bisa disentuh ya. Kita akan bongkar tutup belakangnya. Perhatikan di sini ada fingerprint ya. Jadi jangan sampai salah ketika membongkar. Buat teman-teman yang baru belajar servis HP, tentu diperlukan ketelitian ya. Jangan sampai salah ketika membuka tutup belakang Vivo Y15s. Seperti ini harus hati-hati, ada fingerprint di bagian tombol power ya, atau tombol daya. Nah, setelah kita berhasil membuka tutup belakangnya, kita langsung lepaskan atau buka skrupnya ya, atau bautnya. Baru nanti kita bisa melepas fingerprint yang nempel di bagian tombol power ya, dari soket mesinnya. Satu persatu skrupnya kita lepas. Ini untuk membuka LCD-nya kita tidak akan menggunakan pemanas atau blower ya. Kita menggunakan cara manual saja yang ada saja ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar servis bisa memahaminya. Ketika memiliki alat terbatas, tidak merasa ragu ya untuk membuka HP Vivo Y15s ini. Tapi usahakan alat kita memang cukup. Kemudian kita buka tutup mesinnya ya. Ya, ini kita rapikannya, isolasinya. Kemudian kita singkirkan dulu. Kita lepaskan soket baterai dulu sebelum soket fingerprint ya. Kemudian kita singkirkan dulu untuk tutup belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan melepas baterai ya. Ini soket baterai sudah kita lepas. Sekarang kita lepaskan isolasi yang nempel di baterai ini. Kemudian kita bisa mengangkat baterainya. Ini karena baterai tanam ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai sobek atau baterainya berlubang ya. Nanti hasilnya baterainya bisa bocor kalau bolong ya. Kita lepaskan plastik ya, isolasi yang di bagian sampingnya satu lagi. Saya tidak menggunakan pemanas, jadi perhatikan buat teman-teman yang baru belajar. Kita tarik seperti ini baterainya. Ini baterainya masih original dan juga HP-nya belum pernah dibongkar ya. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan karena kita tidak menggunakan pemanas. Kita cukup tarik ulur ya, tarik ulur seperti ini. Kita tarik ulur terus ya. Ini adalah cara saya ya. Mungkin cara teman-teman kita yang lain yang nyervis HP akan berbeda ya.
cukup sulit karena memang ini belum pernah diangkat baterainya ya. Kita congkel sedikit seperti ini, congkel sedikit saja ya, jangan terlalu dipaksa karena di bawahnya ada fleksibel penghubung charger ya. Kita tarik ulur seperti ini, jangan terlalu maksa, intinya tarik ulur pelan-pelan. Kalau sudah kelihatan hampir terbuka baru kita langsung tarik ya. Intinya kita jangan menekan mesinnya ya, kita congkel sedikit seperti ini agar renggang ya. Ini biar keangkat posisi lemnya, jangan menggunakan yang ujung ya, kita gunakan yang tumpulnya saja ya. Sudah terbuka baterainya ya, tidak ada masalah ya. Ini kita bisa yang kembung dikit ini kita bisa tekan seperti ini, kita urut. Nah sudah rapi ya. Jika kurang rata kita cek, kita tempelkan ke keramik seperti ini, kita ratakan. Nah seperti ini kita ratakan, kemudian kita lihat, nah sudah rapi lagi ya. Kemudian kita akan lepas ini, kita tarik saja bukan dilepas ya. Ini soket LCD nya, fleksibelnya ada di bawah isolasi ini, kita tarik seperti ini, kemudian kita lipat dengan rapi. Nanti kita bisa pasang lagi ya saat memasang baterainya. Jadi kita harus gunakan teknik ya. Oke, kita lepas soketnya, kita tarik seperti ini. Nah di bawah soket ini juga masih ada isolasi ya. Ini kita bersihkan jika memang berantakan ya, jika memang dia membuat kondisinya tidak memungkinkan seperti ini ya. Ketarik isolasinya tapi tidak rapi ya, kita bersihkan saja. Kalau yang atasnya nggak terlalu parah ya, isolasi yang atasnya. Nanti kegunaannya adalah untuk membuat fleksibel dari LCD yang baru tetap bisa nempel ya. Jadi kita tidak memerlukan lem pada fleksibel ya. Sekarang kita bisa langsung buka LCD-nya. Di sini saya menggunakan cutter karena celah pecahnya ada di bawah ini. Kita bisa menemukan celah di sini ya. Kita akan congkel, kita buka dulu tempered glass-nya sedikit. Kita congkel seperti ini. Bukan congkel casingnya ya, tapi dicongkel LCD-nya. Kalau congkel casingnya nanti rusak casingnya. Seperti ini, pelan-pelan kita cari celahnya. Usahakan jangan dicongkel terlalu keras. Intinya kita adalah menemukan seng ya, seng dari LCD ini kan di bagian bawah. Nanti kita bisa congkel sengnya. Kita buang dulu pecahan-pecahan ini, baru kita akan bisa menemukan frame ya, frame LCD maksudnya ya. Nah seperti ini, bisa kita buka sedikit. Di sini kita tidak menggunakan pemanas ya, jadi manual sajalah ya, manual dalam arti manual, tidak menggunakan alat blower ya atau hair dryer untuk memanaskan LCD agar terlepas. Kita congkel-congkel saja seperti ini secara perlahan. Jadi belum pernah dibongkar, jadi cukup kuat lemnya ya. Nah ya. Bagian atas, awas di bagian sini ada kamera. Kemudian kita urut ke bawah ya. Kita congkel seperti ini, ke atas congkelnya ya, ke depan maksudnya ya. Jadi kalau ke bawah nanti merusak casingnya ya. Karena apa? Nanti sudut tumpul-tumpulan pada casing bisa rusak. Jadi kita congkelnya cukup ke depan. Kita, kalau bahasa Jawanya itu
dibengkek ya, diongkek seperti ini ya. Pelan-pelan kita ongkek seperti ini ya. Kalau bahasa Jawa itu ongkek ya. Kita ongkek atau engkol seperti ini. Nah, biar dia ngendor lemnya. Nah, kemudian kita sudah bisa melepas LC-nya. Di sini ada saringan speaker ya. Ini kita lepas, nanti kita bisa pasang di LCD yang baru. Nah, di sini kita sudah berhasil membuka LCD atau membongkar Vivo Y15s. Selanjutnya kita bisa langsung memasang LCD. Kita akan langsung siapkan LCD-nya ya. Di sini kita bisa bersihkan dulu sebelum pemasangan LCD ya. Kita bersihkan dulu bagian yang tidak rata. Di sini jika ada masih kaca dari layar, kita bersihkan. Kaca-kaca ini kita bersihkan ya. Nah, kita bersihkan ujung-ujungnya. Ini bekas-bekas lemnya ini kita harus juga bersihkan ya. Karena apa? Nanti tidak mengganggu proses pemasangan LCD ya. Karena mengganjal ya, mengganjal lem lama ya, bekas lem lama. Kita bersihkan secara merata yang rapi, nanti agar hasilnya bagus ya, jadi customer nanti bisa senang ya, dan nanti kita dicarikan pelanggan baru atau direkomendasikan ya. Ya begitulah ya, mungkinnya kira-kira ya. Kita ambil hati customer dengan cara tidak perlu banyak omon-omon ya. Kita bisa langsung menggunakan cara kerja kita yang rapi, bagus, kemudian kita kasih garansi. Nah, nantinya kita akan direkomendasikan ya, nanti akan direkomendasikan pada temennya, pada saudaranya gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapat pelanggan baru lagi ya. Ya kita ini sih kita sikat menggunakan kuas. Ini tujuannya adalah kita untuk membersihkan debu pada tulangannya atau frame ya, disebutnya frame ini ya. Ini isolasi atau tatakan LCD kita ratakan. Kita bersihkan debunya ini supaya tidak mengganggu atau membuat lem menjadi tidak nempel nantinya ya. Nah, karena sudah selesai, kita taruh. Kemudian kita bisa belikan LCD-nya. Kita bersihkan dulu ya mejanya ya, nanti biar kerjanya menjadi enak dilihat ya. Selanjutnya kita akan siapkan LCD-nya ya. Karena tadi bergaris layarnya tidak bisa disentuh ya, jadi harus diganti ya. Sekarang kita akan langsung cek. Kita sudah siapkan kuas ya. Kita bersihkan dulu debu yang nempel, sisa-sisa debu ya. Pastikan bersih biar nanti lemnya bisa nempel dengan baik ya. Kemudian kita akan tes LCD-nya. Kita pasang soketnya.
Kemudian kita nyalakan. Kita sementara menunggu loading ya. Ini proses loadingnya. Hampir selesai loadingnya ya, sudah menyala. Di tampilan layar awal kita akan cek untuk touchscreen-nya atau layar sentuhnya, touch-nya berfungsi atau tidak ya. Ya, sebelumnya tidak berfungsi ya, sekarang sudah berfungsi karena memang diganti layar baru ya. Oke, sudah terlihat berfungsi dengan baik. Kita bisa cek kontrasnya ya. Cek juga yang lainnya. Tombol kembali juga kita cek. Ya, terlihat sudah. Nah, hasilnya bagus ya. Kita akan cek versi softwarenya ya, Android 12 ya. Vivo Y15s 2120 ya kalau nggak salah ini ya. Karena kita sudah tes LCD-nya bagus, selanjutnya kita matikan. Kita akan langsung lem LCD-nya. Kita lepas dulu soket baterai sebelum melepas soket LCD ya. Ini biar tidak terjadi masalah ya. Di sini kita akan lepaskan isolasi plastik. Sebelum ini kita pastikan dulu, kita pasang dulu saringan speaker ya. Ini saringan speakernya kita pasang dulu pada casingnya. Kita bersihkan debu-debunya yang terlihat menempel. Ini agar nanti kalau kita kasih lem biar nempel ya, kita kuas. Kemudian kita sela-sela dari lubang-lubang saringan speaker ini juga kita kuas untuk dibersihkan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung kasih lem ya. Cukup kasih di ujung-ujungnya saja ya, bagian ujung. Nanti kalau dikasih rata malah nanti suara speakernya malah nggak terdengar ya, terdengar kecil karena tertutup oleh lem. Jadi hanya ujungnya saja. Kita bersihkan jika ada lem yang nempel di bagian samping-sampingnya agar tidak cepat kering dan nanti mengganggu pemasangan layar ya. Di sini juga ada sensornya. Jadi kita bersihkan ini supaya tidak mengganggu ketika melakukan panggilan sensornya karena tertutup ya. Kemudian kita bisa lepas isolasi yang nempel di frame LCD ya. Ini kita lepas supaya ketebalan LCD-nya tidak bertambah ya, dan layarnya bisa rapat ketika dipasang ke casingnya nanti ya. Kemudian isolasi yang di bagian sini juga kita lepas. Awas jangan sampai sobek ya fleksibelnya. Nah, sekarang
Kita juga lepas plastik depan, juga kita lepas ya. Ini plastik depannya kita lepas. Kemudian kita bisa langsung kasih lem ya. Ini yang dikasih lemnya adalah bagian pinggir-pinggirnya atau di bagian sudut untuk LCD nanti ya. Kita kasih merata agar lemnya tidak cepat ini ya, atau LCD-nya nanti tidak cepat lepas ya saat dipakai oleh yang punya ya. Biasanya kalau orang main HP, sering main game, biasanya HP-nya sering panas ya, dan menyebabkan lemnya itu jadi mencair dan membuat layar LCD-nya lepas ya, karena proses panas tadi saat menggunakan HP ya. Di sini perhatikan ada sensor, jadi jangan sampai ditutup lem. Jadi cukup bagian pinggir-pinggirnya saja. Untuk yang ada sensornya kita biarkan saja, nggak usah dikasih lem. Pastikan lemnya merata ya, agar hasilnya itu rapi dan customer senang ya. Nanti bisa direkomendasikan ke yang lainnya ya, yang mau nyervis ya, dapat cuan lagi kita ya. Sekarang kita langsung pasang layarnya seperti ini, mulai dari bawah masangnya ya, karena ada fleksibel, jadi kita usahakan dari bawah dulu. Fleksibel atau kabel LCD-nya ya, dari bawah dulu kita tekan rapat ya, sampai rapat baru diurut ke atas ya, diurutkan ke atas. Di sini langsung pasang soketnya, kita ratakan agar nempel. Kemudian kita tarik plastik ya, atau tempat baterainya nanti ya, kita tarik seperti ini, kita ratakan, jangan sampai ada yang ngejendol, nanti mengganggu ketebalan ya. Jadi baterainya nanti nggak terganggu ketika dipasang. Langsung pasang baterai, pasang soketnya. Sebelum lem kering, kita langsung pasang tutup belakang. Kemudian kita bisa langsung tutup mesin. Ini harus gerak agak cepat dikit ya, jadi biar nanti lemnya nggak cepat kering ya. Kebetulan cuacanya di sini agak panas ya. Langsung kita kasih karet dulu ini agar LCD-nya rapat dulu, sambil menunggu kita membaut ya, masang skrupnya ya. Ini biar LCD-nya tetap rapat ya. Nah, sebelum dipasang tutup, kita cek dulu, kita ratakan dulu ini karetnya yang buat ngikat. LCD-nya kita cek, pastikan rapat dulu. Ini untuk menekan LCD-nya agar lemnya itu tidak terlalu menebal ya, hingga rata hasilnya ya. Kemudian baru kita bisa pasang bautnya. Jangan sampai ada baut yang tertinggal ya. Kita pasang, kita gerak cepat dikit ya.
pas saat membuka baut sebelumnya kita harus mengumpulkannya menjadi satu ya. Jadi pas pemasangan seperti ini kita tidak repot mencarinya ya, ada di depan mata dan terkumpul jadi satu. Oke, kita rapikan dulu isolasi ini. Sebelum memasang tutup belakang, kita lepaskan dulu karetnya. Intinya lemnya sudah kita tekan ya tadi, biar dia rapat. Kemudian kita bisa pasang langsung tutup belakangnya. Jadi kerja kita langsung rapi ya, tanpa menunggu lama ya. Sudah terbaut, sudah terpasang baterainya. Ini plastiknya kita dorong ke dalam agar masuk. Nanti kalau ketekan dia akan nempel sendiri ya. Ini masih ada yang keluar, kita dorong saja nanti menggunakan pinset. Kalau masih keluar ya. Kalau hasilnya sudah rapi seperti ini, kita tekan pelan-pelan casingnya ya, jangan terlalu kenceng, nanti LCD-nya pecah malah kita ganti lagi. Kemudian kita ikat dengan karet, daripada kita megangin ya, kita ikat aja ya biar enggak lari ya. Kita cek lagi mana yang perlu kita kasih karet, jangan sampai menekan tombol karetnya ya. Kita tekan sedikit pinggir-pinggirnya agar lemnya kembali merapat, LCD-nya juga rapi ya. Kita ratakan, geser ke bawah. Kita cek lagi, pastikan rapat. Jika ada lem yang menonjol, kita bersihkan. Oke, kita nyalakan untuk melihat hasilnya. Kita rapikan karetnya. Kita tunggu loading ya. Kita tunggu sampai lem ini kering ya. Sebelumnya kita bisa cek dulu ya, berfungsi ya. Sekarang kita tinggal menunggu lemnya kering sekitar 30 menit. A few moments later. Ya, tadi kita sudah tunggu sekitar 30 menit. Lebih juga nggak apa-apa, 30 menit paling cepat ya. Bisa juga kadang 1 jam, tergantung dari lemnya cepat kering atau tidak ya. Karena kebetulan cuaca di sini cukup panas ya, jadi lemnya cepat kering. Kita lepaskan karetnya, kemudian kita nyalakan, kita tes lagi untuk layar sentuhnya ya, berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan lanjutkan untuk memasang anti gores ya, karena ini kita kasih bonus ya anti gores ya. Jadi anti goresnya ini sebagai bonus saja buat customer, karena ini customer baru ya, jadi kita
kasih bonus saja biar nanti dia senang dan direkomendasikan ya sama teman-temannya, sama saudaranya, biar ada yang nyervis lagi ya. Oke, kita lap dulu layarnya pakai tisu yang basah ya. Ini kalau ada lem yang nempel di bagian layar bisa kita bersihkan, hasilnya juga akan rapi ya. Oke, setelah tisu basah, kita gunakan tisu yang kering untuk mengelap. Kita bersihkan sambil kita lihat apakah ada debu yang nempel ya. Kita harus lap benar-benar kering ya, biar hasilnya itu bagus saat dipasang anti gores ya. Kemudian kita lepaskan. Ini kita bersihkan dulu, masih ada yang ini ya, ada debu ya, atau bekas lem juga. Kemudian kita bisa langsung pasang anti goresnya. Kita pasang. Ini masih ada debu nempel ya, jadi jangan sampai ada debu nempel. Oke, langsung kita paskan anti goresnya. Kita pasang mulai dari atas ke bawah ya, karena ini kita menyesuaikan kamera depan ya. Kita urut ke bawah ya, perhatikan pastikan tidak ada angin yang masuk ke dalam ya. Kita urut sambil kita dorong anginnya seperti ini. Kita urut pelan-pelan. Kita tarik ke atas kalau ada anginnya yang masuk atau anti goresnya belum nempel. Kita dorong seperti ini hingga anginnya itu kedorong juga ya keluar, dan hasil pemasangan anti gores ini rata. Kita lepaskan biar dia bergerak sendiri mendorong anginnya ya. Selanjutnya kita akan cek masih ada angin yang di dalam atau enggak ya. Kita lap aja dulu seperti ini ya, kelihatannya masih ada angin. Kita angkat lagi anti goresnya pelan-pelan ya. Intinya lem dari LCD tadi kering banget ya. Nanti kalau lemnya masih basah kita pasang TG, terus kemudian kita menemukan kendala seperti ini, anginnya masih ada, kita ngangkat, LCD-nya ikut keangkat ya. Kita angkat ke atas TG-nya pelan-pelan sedikit saja, yang penting kita keperluannya adalah untuk mendorong angin agar keluar ya. Dan hasil dari anti goresnya rapi pemasangannya ya. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan tisu yang basah. Kita bersihkan sampai bersih ya, tidak ada bekas ini ya. Ini masih ada angin ya, kita angkat dikit, kita dorong anginnya. Kita bersihkan lagi, kita urut bagian pinggir-pinggirnya. Terkadang bagian pinggir ini belum rata ya, belum rata nempel ya, atau nempelnya belum rata ya. Kita lem dengan tisu basah, kemudian juga tisu keringnya.
Ya, selesai sudah. Kita sudah tadi membongkar casing, LCD, baterai, juga masang LCD ya. Sekarang sudah rapi. Kita rapikan jika masih lem ya. Lemnya masih agak menjendol keluar ya, kita rapikan. Nah, kita sudah selesai. Sekarang kita bisa tunggu customer atau kita serahkan pada yang punya ya.